Ya, selamat pagi Bu Ros, selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu alat permainan edukatif untuk kecerdasan majemuk dan anak berkebutuhan khusus. Saya Jessica Puspa Amarina dan teman saya, Maria Heni Oktauli. Tugas ini memenuhi mata kuliah alat permainan edukatif. Nah, yang ingin kami sampaikan pada tugas dan materi hari ini adalah pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang dilakukan untuk membentuk anak sejak lahir sampai anak berusia 6 tahun. Pemberian pendidikan atau perangsangan yang diberikan kepada anak untuk membantu para orang tua dalam mendidik anak dan juga lebih mengerti bagaimana anak usia dini menangkap dan merangsang apa yang disampaikan. Nah, penunjang utama salah satunya ialah menggunakan alat permainan edukatif. Nah, alat edukatif ini dapat anak temukan terutama di dalam sekolah dan di rumah. Nah, pada hari ini kami akan membahas tujuan masalah yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama, APE untuk kecerdasan majemuk, yaitu menjelaskan dan memberikan contoh tentang kecerdasan majemuk dan alat permainannya yang dapat dilakukan untuk menunjang kecerdasan majemuk anak atau multiple intelligence. Nah, yang kedua, kami akan menjelaskan APE untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu kami akan mengenalkan berbagai alat permainan edukatif yang mampu menstimulasi kebutuhan anak dengan kebutuhan khususnya. Baik, di sini akan saya menjelaskan kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, kecerdasan majemuk itu adalah salah satu faktor yang dapat menentukan sebuah kesuksesan atau kegagalan pada seorang anak. Nah, kecerdasan majemuk ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau bagaimana cara orang tua atau pendidik untuk mengembangkan kecerdasan majemuk pada anak. Nah, kecerdasan majemuk ini didefinisikan oleh Gardner yaitu suatu produk yang dapat menghasilkan bermacam-macam situasi nyata, yaitu disebut intelijensi. Nah, apa sih itu intelijensi? Nah, intelijensi ini merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan tes IQ di dalam ruangan tertutup dan terlepas dari lingkungan sekitar. Nah, dimaksud di sini di dalam ruangan tertutup itu adalah orang tua melakukan tes IQ itu hanya di dalam lingkungan keluarga saja dan tidak dan jarang melepaskan anak mengembangkan kecerdasannya di dalam lingkungan sekitar atau lingkungan luar seperti itu. Nah, intelijensi ini juga memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan sebuah masalah nyata dalam situasi yang beragam. Nah, untuk cara menstimulasi kecerdasan majemuk pada anak itu, kita dapat melatih kecerdasan anak akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas mengajar dengan menggunakan media APE dalam belajar. Nah, kita dapat juga menggunakan alat permainan edukatif ini dalam mengembangkan kecerdasan majemuk pada anak. Nah, APE ini digunakan dalam proses belajar mengajar yang sering disebut banyak orang yaitu bermain sambil belajar. Nah, bermain sambil belajar ini sangat dibutuhkan atau sangat digunakan untuk diajarkan kepada anak didik. Nah, bermain sambil belajar ini, anak akan lebih rileks dalam belajar dan tidak terjadi kejenuhan dalam proses belajar dan dapat juga melatih kecerdasan anak dan bereksplorasi dalam mengembangkan bakatnya. Nah, dengan bermain APE ini, anak akan mengeksplor atau mengeksplorasi berbagai bakat atau keinginan yang diinginkan oleh anak. Kayak gitu. Nah, saya akan menjelaskan APE untuk kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, apa saja sih macam-macam kecerdasan majemuk pada anak itu? Nah, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama,
kecerdasan linguistik atau yang disebut kecerdasan bahasa. Nah, di mana kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan untuk mengolah kata-kata. Nah, mengolah kata-kata ini yang dimaksud di sini, kita dapat memberikan contoh ya seperti metode bercerita. Nah, metode bercerita ini kita dapat menggunakan dengan boneka tangan. Nah, boneka tangan ini kita akan menggunakan itu dengan cara metode bercerita yang dimana digunakan guru ataupun orang tua dalam mengasah bahasa anak. Nah, jika kita menggunakan boneka tangan ini untuk bercerita kepada anak, anak akan merespon dengan kata-kata yang efektif. Contohnya itu seperti saat orang tua memberikan cerita nih, saat mau tidur atau saat bermain dalam rumah di lingkungan keluarga. Nah, anak akan bertanya tentang cerita yang diceritakan oleh orang tua. Nah, kemudian itu adalah macam konsep kecerdasan majemuk matematika atau matematika logis. Nah, di mana di sini kemampuan memecahkan bilangan atau hitungan dengan pemikiran yang logis. Nah, contoh yang dapat kita lihat dari saat kita memberikan mainan mangkok kecil yang berbagai jenis warna dan kita memberikan angka bilangan 1 sampai 10 yang kita tempel di meja. Nah, saat kita memberikan mangkok kecil di atas atau di dekat dengan angka yang sudah kita tempel, yang di angka 1 sampai 10, kita memberikan seperti makanan ringan, yaitu yupi. Nah, kita memberikan anak untuk memberikan atau membagi yupi ini ke dalam mangkok sesuai dengan jumlah bilangan yang sudah tertera di atas meja tersebut. Nah, kemudian itu yang ketiga ada itu musikal, kecerdasan musikal. Nah, di mana kecerdasan musikal ini kemampuan menikmati musik dan menggunakan alat musik. Nah, contohnya dapat kita menggunakan botol bekas yang diisi dengan beras atau dengan galon bekas. Nah, galon bekas ini kita gunakan seperti gendang. Nah, galon bekas ini juga dapat digunakan anak saat bermain di lingkungan luar, seperti lingkungan masyarakat gitu. Anak kan keseringan bermain gendang-gendang dengan menggunakan alat bekas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu ada kecerdasan intrapersonal. Nah, di mana kemampuan memahami diri sendiri. Nah, pada saat anak bermain, kadang dia tidak percaya diri dengan apa yang dilakukan anak. Contohnya seperti bermain bola, atau bermain boneka, atau bermain dengan yang lain. Nah, anak kadang di situ tidak percaya diri, seperti, aku kan nggak bisa bermain ini, seperti itu. Tapi saat anak melakukannya, dia sangat senang. Gitu. Dia sebagai orang tua juga harus melatih kepercayaan diri anak, seorang diri anak. Seperti itu. Nah, kemudian itu ada kecerdasan kinestetik, di mana kemampuan mengembangkan gagasan dengan menggunakan anggota tubuh. Nah, menggunakan anggota tubuh ini dapat kita lihat dengan saat anak bermain bola basket. Nah, saat anak bermain bola basket itu, anak juga kan di situ anak melatih motorik kasar, motorik halus. Saat anak bermain bola basket kan di situ anak menggunakan seluruh anggota tubuh. Nah, saat anak memukul bola basket, saat anak memasukkan bola basket ke dalam keranjang, seperti itu. Nah, kemudian itu ada kecerdasan interpersonal, di mana kemampuan mengerti atau peka terhadap orang lain. Nah, contoh permainannya yaitu bermain domikado. Nah, bermain domikado ini kan tidak hanya satu orang, tetapi bermain dengan banyak orang. Nah, jika kita melakukan permain domikado ini dengan baik atau dengan kerjasama yang baik, atau kita peka terhadap orang yang di samping kita, atau terhadap peka dengan lawan main kita, maka permainan tersebut akan berhasil, seperti itu. Nah, kemudian itu ada kecerdasan spasial, di mana kemampuan memahami gambaran atau imajinasi visual yang ada di dalam otak. Nah, dikatakan yang imajinasi visual yang ada di dalam otak ini adalah contohnya seperti saat anak melukis atau saat anak menggambar, anak akan berimajinasi tentang apa yang ada di pikiran anak. Seperti itu.
saat kita memberikan buku gambar bersama dengan cat. Nah, saat anak ini berpikir untuk melukis, tetapi tidak bisa melukis, anak ini akan menggunakan 5 jarinya itu untuk mencaplak dengan menggunakan cat tersebut di atas kertas gambar yang sudah diberikan. Nah, kemudian itu ada kecerdasan naturalis, di mana kemampuan memahami dan peka apa yang terjadi di sekelilingnya. Saat anak melihat pasir, anak kan kadang berpikir, itu kan pasir, jorok, seperti itu. Tetapi saat orang lain melakukan gambaran atau menggunakan gundukan pasir, anak itu akan mengikuti, seperti itu. Nah, untuk penerapan kecerdasan majemuk ini, kita dapat melakukan yang pertama itu mengidentifikasi elemen-elemen yang digunakan dalam melatih kecerdasan majemuk anak. Nah, mengidentifikasi elemen-elemen berarti bagaimana kita apa yang akan dilakukan dalam penerapan kecerdasan itu, kecerdasan majemuk. Nah, kemudian itu ada meninjau kembali sistem teknologi yang digunakan dalam pembelajaran berlangsung. Maksudnya meninjau kembali sistem teknologi adalah sebelum melakukan pembelajaran atau sebelum menggunakan APE, kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah APE tersebut layak dipakai atau tidak. Seperti itu. Yang kemudian para pendidik harus mampu merenungkan kemampuan masing-masing anak didiknya. Nah, di sini juga pendidik harus mengetahui kemampuan apa yang dimiliki oleh masing-masing anak didiknya. Seperti itu. Dan kemudian pada proses pembelajaran harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk membimbing mengembangkan kecerdasan majemuk pada anak. Nah, di sini juga pendidik harus bertanggung jawab apa yang diajarkan kepada anak. Dan tema yang pada hari itu juga harus bertanggung jawab dengan memberikan pelajaran dengan baik. Seperti itu. Kemudian, guru dan orang tua harus melakukan diskusi bagaimana cara untuk meningkatkan kecerdasan majemuk pada anak didik kita. Nah, orang tua dan guru juga harus memiliki motivasi yang baik dan bagus dan kerjasama yang bagus untuk mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Dampak yang terjadi pada kecerdasan majemuk ini ada 5 bagian. Yang pertama itu dampak terhadap kurikulum. Nah, dampak terhadap kurikulum ini dapat juga mempengaruhi kecerdasan majemuk anak, karena dikatakan di situ karena jika kita memilih materi yang salah pada hari itu, maka akan berpengaruh besar pada kecerdasan majemuk anak. Dan kemudian itu ada dampak terhadap pembelajaran. Nah, dampak terhadap pembelajaran ini, jika kita atau jika sekolah tidak memberikan pelajaran yang sangat berkreasi atau tidak memberikan pembelajaran yang kreasi gitu, maka akan berpengaruh besar kepada kecerdasan anak. Sesuai dengan dampak terhadap kurikulum tadi, jika materi tidak benar atau tidak sesuai, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar, seperti itu. Nah, yang ketiga itu dampak terhadap guru yang mengajar. Nah, di sini kita harus bisa membuat pembelajaran itu menjadi pembelajaran apa? Sebagai guru juga harus membuat seperti model. Ya, menjadi model, harus bisa menjadi model di dalam ruangan kelas. Bagaimana untuk cara mengajarkan materi tersebut, ya guru harus siap untuk mengajarnya. Nah, kemudian itu ada dampak terhadap pengaturan kelas. Nah, pengaturan kelas ini juga sangat mempengaruhi kecerdasan anak. Nah, maksudnya di sini pengaturan kelas itu adalah bagaimana kita mengolah kelas supaya pembelajaran itu dikatakan dengan aman dan bisa melakukannya dengan baik atau melakukan pembelajaran dengan lancar. Nah, yang kelima itu adalah dampak terhadap nilai. Nah, dampak terhadap nilai ini pada anak TK, yang anak TK ketahui adalah lambang nilai yang mereka ketahui itu adalah bintang.
Nah, jika anak melihat nilainya hanya bintang 1, maka anak akan merasa minder atau tidak percaya diri. Nah, seperti itu. Dari nilai ini juga akan berpengaruh dengan kecerdasan anak. Ya, seperti tidak merasa tidak percaya diri, minder dengan teman yang lain. Seperti itu. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Saya akan menjelaskan APE untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kunci dari permainan edukatif adalah permainan yang dirancang atau permainan yang dibuat yang memiliki nilai kreativitas, efisiensi, dan pengetahuan yang mengarahkan individu atau anak itu kepada proses belajar secara positif. Itu adalah teori dari Kobir tahun 2009. Jadi kunci dari permainan edukatif itu tidak hanya alat permainan saja, melainkan ada kata edukatif yang dimana alat permainan ini dirancang untuk menunjang intelektual anak, untuk menunjang kognitif anak, bahasa, sosial emosional anak, motorik kasar dan halus anak, dan yang lain-lain yang termasuk dalam aspek perkembangan anak, seperti itu. Nah, selanjutnya, ciri-ciri APE untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi yang kita tahu anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya autism saja, Down syndrome saja, tetapi anak berkebutuhan khusus itu juga banyak sekali macamnya, dan setiap anak pasti membutuhkan kebutuhan yang khusus dan kebutuhan akan diri mereka masing-masing, dan pastinya berbeda-beda. Yang seperti kita tahu, setiap anak itu adalah unik. Jadi, apalagi kalau anak berkebutuhan khusus, pasti kebutuhannya pun juga berbeda dengan anak yang lainnya, seperti itu. Jadi, ciri-ciri apa sih APE untuk anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, APE, alat permainan edukatif tersebut harus mengembangkan berbagai potensi anak, yakni mulai dari motorik kasar anak, motorik halus, sensori anak, sosial emosional, serta mendukung anak untuk berpikir, memecahkan masalah, atau problem solving. Nah, yang kedua, itu alat permainan edukatif ini harus mudah digunakan oleh anak, khususnya anak berkebutuhan yang khusus ya, sesuai dengan kebutuhan yang ingin distimulasi. Semisalnya, anak ini lambat sekali berkembang dalam motorik kasar atau motorik halusnya. Maka alat permainan yang dirancang untuk anak berkebutuhan khusus ini harus menstimulasi kekurangan atau kebutuhannya, yaitu dengan melatih motorik kasarnya atau melatih motorik halusnya. Nah, apa sih misalnya APE yang untuk menunjang motorik halus atau motorik kasarnya? Misalnya guru menggunakan bola untuk bermain bersama anak, lempar tangkap bola, yaitu melatih motorik halusnya, seperti itu. Jadi memang alat permainan edukatif untuk anak berkebutuhan khusus itu juga harus dilihat apakah alat permainan ini menunjang atau menstimulasi kebutuhan khususnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, alat permainan edukatif ini diharapkan menghasilkan hasil bagi perkembangan anak, khususnya anak berkebutuhan khusus. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, alat permainan edukatif itu tidak hanya dirancang biasa, tetapi alat permainan edukatif untuk anak berkebutuhan khusus itu diharapkan itu menghasilkan hasil bagi perkembangan anak yang harus dikejar oleh anak, seperti itu. Karena anak berkebutuhan khusus itu perkembangannya mungkin sedikit lambat atau sedikit terhambat, tidak seperti anak-anak normal pada umumnya. Nah, yang selanjutnya, APE, alat permainan edukatif, tetap mengandung nilai pendidikan yang pertama, atau meningkatkan kemampuan yang diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus ini. Jadi, alat permainan edukatif seperti namanya, yaitu alat permainan edukatif, yang dimana pastinya alat permainan ini mengandung nilai pendidikan, seperti itu. Selanjutnya, yaitu akan menjelaskan fungsi alat permainan edukatif untuk anak ABK. Apa sih fungsinya alat permainan edukatif ini untuk anak berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi, alat permainan edukatif ini tidak hanya
asal saja diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, melainkan pasti pendidik mempunyai tujuan mengapa alat permainan edukatif ini dirancang untuk anak tersebut. Misalnya anak autism, anak Down syndrome, anak slow learner, dan yang lain-lain. Nah, yang pertama fungsinya adalah rekreatif, yaitu menciptakan fungsi bermain sambil belajar yang menyenangkan bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak hanya anak yang normal saja yang perlu bermain sambil belajar, namun anak berkebutuhan khusus pun juga membutuhkan bermain tetapi sambil belajar. Nah, pastinya bermain sambil belajar ini harus yang menyenangkan bagi anak dan menarik bagi anak. Yang kedua, memberikan stimulasi untuk pembentukan perilaku anak. Jadi fungsi alat permainan edukatif ini juga memberikan stimulasi kepada anak untuk membentuk perilaku anak, khususnya anak berkebutuhan khusus, yang dimana anak berkebutuhan khusus itu perlu perlakuan khusus, perlu bimbingan khusus, yang dimana anak berkebutuhan khusus juga harus mengerti akan perilakunya apabila ia tidak memahami akan perilakunya seperti itu. Tapi dari alat permainan edukatif itu dapat menstimulasi anak dalam membentuk perilakunya. Jadi yang biasanya anak itu tantrum, lalu anak itu tidak patuh atau behaviornya kurang baik seperti itu. Nah, jadi menggunakan alat permainan edukatif itu terkadang pendidik mampu membentuk perilaku anak. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan alat permainan edukatif anak berkebutuhan khusus juga diberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Jadi melewati alat permainan edukatif itu anak berkebutuhan khusus juga belajar bagaimana bersosialisasi dan berkomunikasi kepada orang lain. Karena kita sering melihat atau sering mendengar atau sering membaca bahwa anak berkebutuhan khusus itu sulit akan bersosialisasi dengan lingkungannya, atau terkadang kita sering mendengarkan bahwa anak berkebutuhan khusus itu sering menyendiri atau senang bermain sendiri seperti itu. Tetapi guru atau orang tua itu dapat merancang alat permainan edukatif yang dimana memberikan stimulasi bagi anak untuk ia mau bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu fungsi alat permainan edukatif adalah menstimulasi motorik halus anak, kasar, sosial emosional, bahasa, kognitif, sensori, seni atau keterampilan anak untuk kehidupan selanjutnya yang dibutuhkan oleh anak. Jadi tidak hanya anak yang normal saja yang memerlukan aspek perkembangan 6 aspek perkembangan, melainkan anak berkebutuhan khusus juga memerlukan 6 aspek perkembangan itu distimulasi gitu. Nah, tetapi karena anak berkebutuhan khusus, jadi menstimulasi anak tersebut itu lebih ekstra lagi dan lebih harus berhati-hati lagi gitu. Nah, jadi apalagi yang paling penting distimulasi di dalam anak berkebutuhan khusus itu adalah sensorinya. Nah, karena anak itu kita sering dengar atau sering membaca kalau anak berkebutuhan khusus itu sensitif akan sensori-sensorinya seperti itu. Jadi kita harus memberikan stimulasi yang dimana itu merangsang sensorinya, kognitifnya, bahasa, dan sosial emosionalnya maupun motorik-motoriknya seperti itu. Nah, apa sih yang harus diperhatikan dalam pembuatan alat permainan edukatif untuk anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, itu keamanannya. Jadi, pendidik harus menggunakan bahan-bahan yang aman, yang tidak terbuat dari bahan yang berbahaya. Misalnya, benda yang keras, terus benda yang tajam, seperti itu. Jadi, lebih baik menggunakan benda-benda yang aman, seperti benda-benda yang teksturnya lembut, benda-benda yang teksturnya halus, seperti itu. Lalu yang kedua, alat permainan edukatif itu harus bernilai dan realistis. Seperti yang tadi saya bilang, alat permainan itu dirancang khusus untuk perkembangan anak. Jadi bukan alat permainan yang hanya sekedar untuk dimainkan oleh anak, tetapi alat permainan tersebut itu bernilai pendidikan seperti itu. Yang ketiga, yaitu menarik bagi anak. Jadi selain alat permainan edukatif ini
kita buat dan misalnya kita rancang, itu harus memikirkan apakah alat permainan edukatif ini menarik bagi anak. Maksudnya menarik dalam segi bentuknya, menarik dalam segi materinya, menarik dalam segi warnanya mungkin, atau bagaimana cara atau alat permainan ini itu digunakan, seperti itu. Nah, yang keempat selanjutnya itu yang harus diperhatikan adalah alat permainan edukatif ini harus menstimulasi sensori anak, karena ini untuk anak berkebutuhan khusus, jadi fokus kepada menstimulasi sensori anak agar perkembangan sensorinya itu peka gitu terhadap lingkungannya. Nah, yang selanjutnya itu meningkatkan keterampilan motorik, jadi motorik kasar, motorik halus, karena banyak sekali anak berkebutuhan khusus yang perkembangan motorik kasar dan halusnya itu terhambat. Jadi yang harus diperhatikan juga dalam pembuatan APE itu melatih motorik halus dan motorik kasarnya mereka. Dan yang selanjutnya pastinya mendukung 6 aspek perkembangan anak berkebutuhan khusus yang tertinggal. Jadi seperti yang saya sampaikan, anak berkebutuhan khusus dengan anak normal itu perkembangannya sama, melainkan anak berkebutuhan khusus pastinya ada perkembangan yang terhambat yang tidak secepat perkembangan di anak yang normal, seperti itu. Maka dari itu, bagaimana kita mengejar perkembangan anak tersebut agar tidak tertinggal dengan anak yang normal, maka pemberian stimulasi dan pembuatan alat permainan edukatif, perancangannya, dan yang lain-lainnya harus lebih ekstra, seperti itu. Nah, ini selanjutnya saya akan menyampaikan video untuk video contoh alat permainan edukatif untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, apabila teman-teman atau Bu Ros ingin melihatnya secara langsung di YouTube, itu dapat memutarnya. Tapi saya akan memutar 1-2 video saja. For him to learn how to play catch, take turns. So we purchased this set for him. Okay, the great thing about it is it has these adjustable straps on the back so that you can fit it to your hand, it has these adjustable straps on the back so that you can fit it to your hand, which he didn't like to do at first. At first, he would just catch it like on a dish. The straps bothered him, but now he'll use the straps. And also, he didn't like this sound. That bothered him at first as well. And he's still getting used to it. But the thing is, this game can really help his hand-eye coordination. And then it is good for him to get used to not only the feel of this, but the sound. Another thing for hand-eye coordination is this little buckle pillow. He is not a huge fan of it yet, but we keep trying it and keep working at it. It will help him with those small motor skills, like learning how to undo buckles and different kind of latches. Small motor skills are hard for him. Large motor skills come easily, but small motor skills are hard for him. So this buckle pillow is good therapy. However, his little sister that is just 1.5 loves it. And also my little granddaughter who's 2.5 has one similar to this and she loves it and she can undo all of these. So we'll keep working with our little grandson who's 4 and hopefully one day he too can get enough strength in his fingers that he can undo these buckles. This puzzle has been one of his favorites.
आराध्या। हेलो मैम। हेलो अविनाश। क्या करेंगे हम? ये क्या है? ब्लू। क्या है ये? ब्लू। नो आराध्या, क्या है ये? पिंक। पिंक। आई खेलेंगे, चलो ठीक है, चलो लो लो आराध्या। यस, चलो ब्लू कलर निकालो इसमें से। ब्लू कलर का है। यस, सारे ब्लू कलर्स निकालो। गुड, ब्लू कलर, वेरी गुड अविनाश। आराध्या बीड्स निकालो, बीड्स। अविनाश कैप्स निकालो, कैप्स। ढक्कन निकालो, ढक्कन निकालो। यस, अविनाश आप ये निकालो। चॉइस ये निकालना है आपको। 1, नेक्स्ट निकालो। गुड, ऐसे शो करो। कैसी लग रही है? कैसा है? करो। यस, बीड्स अलग करो, बीड्स अलग करो। वेरी नाइस, गुड। कौन सा कलर है ये? रेड या पिंक? चलो नेक्स्ट निकालो। बीड्स अलग करना है, बीड्स करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। चलो देखो मैम करेंगी पहले या आराध्या करेगी? हम जीत गए। यस, मैं जीत रही हूँ। जल्दी। यस, अब मैं जीतूंगी। और सारे वेट्स इसमें और इसमें डालना है। यस, उठाओ जल्दी। मैम जीत जाएगी, फिर आप देख ही नहीं पा रहे हो। तो तुम्हारे ना ये और ये। ओके ठीक है, चलो रेड बलून्स अलग करो। रेड बलून्स कहाँ हैं? इसमें डालना है रेड बलून्स। यस, अब तो मैं जीतूंगी। रेड बलून। गुड, ब्लू बैलून। ब्लू। इसको कैसे करेंगे हम? इसको ऐसे उठाया और फिर ऐसे स्क्वीज कर दिया, ठीक है। चलो आराम से, पहले अच्छे से करो। यस, दोनों हाथ से स्क्वीज करना है। वेरी गुड, अगेन। अब जीतेंगे हम दोनों। यस, चलो पेबल्स निकालो। यस, क्या? 1 निकालो ये। 2, हर्षिता निकालो ये। स्टोन्स निकालने हैं, ये देखो स्टोन्स निकालने हैं। कौन निकालेगा सबसे पहले? किसके ज़्यादा निकलेंगे देखते हैं। स्टोन्स निकालेंगे, देखो ये। आई होप दैट आई एम एबल टू मेक यू in his fingers that he can undo these buckles. This puzzle has been one of his favorites. Not only does it teach him colors and shapes, but it also helps him put those colors and shapes together. It helps him recognize what the different shapes are called, and he can feel that kind of as a 3D sensory thing. He can feel that shape in his hands and really master it. This little game is one of his favorites. Let me show you. There's all these little fish. Each fish is a color and a letter, and then there are 2 little fishing poles that have, each fish has a magnet here at the top, and then the fishing pole has a magnet on it. So it really helps his hand-eye coordination to have to line up this magnet here on the top with the magnet on the letter. And then he pulls up each letter, and then he can say what color it is and also what letter it is and what's something that starts with that letter. Like he'll say P for Pop Pop, meaning grandpa. This is
one of his favorites that he requests to play over and over again. This last one is his most favorite. He goes to the cupboard and picks out this game every time he's over. It's so cute. Let me show you. So everything comes in this bag that has the little ties at the top. It has these colored cups, these little manipulative cubes that fit together. He's not a fan of these cubes yet, but I think one day he will be, because he does enjoy puzzles. What he does love is these little bears. So we'll spread the bears out. And one bear actually came broken, and he always picks it out. Oh, here it is. This one came without one of his ears, and he always picks it out and gives it a kiss. I think that he thinks that this bear is somehow injured, but it's one of his favorite bears, so I can't toss it. And it also came with 2 dice, and then these tongs. This game has been so good for his hand-eye coordination. So what he does is shake the dice. He'll shake them one at a time, and it will tell him what color, and then how many of that color he has to pick up. And then he'll come with the tongs, pick up the little bear with the tongs, and then put it in the color coordinating cup. And he'll do that however many times appear on the dice. And we'll just continue to do that until all the bears are picked up and sorted into their cups. It's a darling game, and like I said, he loves it. In the comments, Ya, jadi berikut adalah tadi video contoh alat permainan edukatif bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sana kami bisa melihat bahwa alat permainan edukatif bagi anak berkebutuhan khusus tidak dilihat dari sebagaimana usia anak gitu. Jadi misalnya biasanya kita selalu lihat misalnya di dalam box alat permainan gitu ya. Nah, di situ kan biasanya ada tulisannya 6 tahun plus atau 5 tahun plus. Tetapi untuk anak berkebutuhan khusus itu tidak ditakar oleh usia mereka apabila mereka itu diberikan alat permainan edukatif. Tetapi yang ditakar adalah kemampuan mereka dan bagaimana mereka itu mampu tidak dalam mempermainkan alat edukatif itu tersebut, dan kebutuhan yang harusnya ia butuhkan atau harusnya ia itu distimulasi dari alat permainan edukatif, itulah ia dapat menerima stimulasi tersebut. Seperti video yang pertama, kalau di sana itu ada sensory activity yang dimana alat permainannya itu mengajarkan tentang tekstur kasar, tekstur halus, tekstur dingin, tekstur hangat atau air biasa, lalu tekstur kecil, besar, yang dimana mereka mensortir biji-bijian ke mangkuknya masing-masing atau mensortir balon sesuai warnanya ke mangkuknya masing-masing, seperti itu. Nah, kalau yang kedua itu ada alat permainan edukatif di mana menstimulasi motorik halus anak gitu, menstimulasi motorik halus anak berkebutuhan khusus. Jadi tadi ada alat permainan edukatif yang dari kotak bag seperti ini, lalu di sana anak dapat memasangkan kancingan atau menyatukan kancingan tersebut dalam satu alat permainan handbag seperti tadi itu. Dan itu adalah contoh di mana alat permainan edukatif bagi anak berkebutuhan khusus yang pastinya itu dirancang dan dipikirkan atau dibuat khusus oleh guru atau pendidik untuk menstimulasi anak berkebutuhan khusus atau kebutuhan anak ini dalam mengembangkan aspek perkembangannya itu bagaimana, seperti itu. Lalu selanjutnya, nah di sini saya akan memberikan apa sih contoh jenis-jenis alat permainan edukatif yang perlu disiapkan nih bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, itu permainan yang eksploratif, yaitu alat permainan yang mengajarkan tentang tekstur, suhu, warna, gelap, dan terang, dan yang lainnya, masih banyak yang lainnya. Jadi, alat permainan ini itu dalam satu alat permainan ini, misalnya itu mengajarkan tekstur, lalu ada suhunya, mengajarkan suhunya, seperti alat sensori yang tadi di dalam video, itu mengajarkan tekstur, mengajarkan suhu, mengajarkan warna, seperti itu. Lalu yang kedua ada permainan fisik. Permainan fisik, yaitu seperti trampolin, bola,
atau gym, dan yang lain-lain. Lalu ada permainan konstruktif seperti menyusun balok, blok, Lego, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada permainan manipulatif, yaitu seperti puzzle. Jadi puzzle pun juga harus disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Misal, anak tersebut sudah berusia 5 tahun, tetapi dia masih belum bisa memasang puzzle yang masih terlalu sulit, seperti itu. Jadi guru harus memahami kemampuan anak dan memberikan puzzle mulai dari yang mudah dulu, lalu naik satu level sampai ia bisa memasang puzzle yang rumit seperti itu. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus tadi tidak menakar usia mereka, melainkan lebih menfokuskan kepada bagaimana dan seberapa kemampuan mereka seperti itu. Dan itulah yang harus dikejar oleh pendidik, dan menggunakan alat permainan khusus, permainan edukatif inilah salah satu menunjang atau menstimulasi perkembangan anak. Yang selanjutnya ada permainan seni permainan seni, yaitu seperti play-doh, terus mencap di atas kertas atau menempel kolase dan yang lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada buku 3 dimensi sensori, alat musik sederhana, marakas atau tamborin, board game seperti susun warna gelas seperti yang tadi, lalu permainan sosial yakni lempar tangkap bola. Misalnya permainan sosial ini maksudnya anak belajar untuk tidak bermain dengan diri sendiri atau bermain dengan orang-orang yang mereka nyaman seperti itu. Tapi permainan sosial ini maksudnya anak itu berada dalam satu kelompok yang dimana ia mampu mempermainkan alat permainan tersebut dengan teman-teman sebayanya seperti itu. Kesimpulannya, Maria. Baik, kesimpulan dari materi kami ini adalah menyimpulkan bahwa kecerdasan majemuk sangat berperan penting dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, kecerdasan majemuk harus dilatih dan dibimbing mulai anak memasuki masa sekolah, yaitu di sekolah TK. Dalam pendidikan anak usia dini, ada yang dinamakan APE, yang dimana kita dapat mengajar anak didik kita dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang dapat mengembangkan kecerdasan majemuk bagi masing-masing anak didik. Nah, setiap anak memiliki kecerdasan majemuk yang berbeda-beda. Nah, guru juga harus mampu mendidik anak yang memiliki kecerdasan majemuknya. Dengan kecerdasan ini, anak yang berkebutuhan khusus juga dapat dilatih dengan menggunakan APE tersebut. Nah, dengan menggunakan APE ini, kita para guru akan terbantu dengan mengajarkan anak ABK memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, kita juga sebagai pendidik harus menyesuaikan dengan kemampuan anak didiknya. Nah, kita tidak bisa memaksakan diri anak untuk mengikuti sepenuhnya pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Setidaknya anak bisa mengikuti dengan baik. Nah, APE dapat mengembangkan kecerdasan majemuk masing-masing anak dan dapat membantu anak ABK dalam berpikir dan bereksplorasi dengan lingkungan lainnya. Ya, saran untuk guru, yaitu sebagai seorang guru, sarannya adalah guru harus menciptakan alat permainan edukatif yang bermakna dan mampu menstimulasi perkembangan anak. Dalam perkembangan kecerdasan majemuk yang dimiliki setiap anak, maupun alat permainan edukatif bagi anak yang berkebutuhan khusus, alat permainan dapat dibeli atau dibuat sendiri dengan bahan yang ada di sekitar lingkungan pastinya, dan guru sendiri yang dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan dan menciptakan maupun menggunakan alat permainan edukatif semenarik mungkin bagi anak. Dan saran bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk terus mampu menunjang pendidikan yang lebih baik adalah tetap memberikan fasilitas-fasilitas yang baik bagi peserta didik. Nah, kiranya fasilitas yang diberikan juga fasilitas yang baik dan memenuhi perkembangan peserta didiknya. Salah satunya adalah fasilitas untuk membeli dan menyediakan alat permainan edukatif bagi anak usia dini atau peserta didiknya. Nah, agar anak selalu nyaman dan termotivasi apabila ia masuk ke dalam kelas
dan belajar bersama di dalam kelas. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan kata yang kami ucapkan, dan semoga presentasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.